Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Balap. Konten kali ini kita akan melakukan pemupukan untuk sambungan muda. Jadi ini konon katanya, kayak dengar-dengar dari orang, ketika sambungan seperti ini, ketika dipupuk itu akan mati. Nanti kita akan buktikan dan nanti kita akan update lagi untuk video selanjutnya. Oke, apakah benar-benar kosong atau tetap aman. Jadi ini kondisi untuk sambungannya, sambungan muda atau entres muda atau okulasi masih muda. Ini titik tumbuh di bulan 12. Ini masih kecil-kecil seperti ini. Nih nanti kita buka sungkupnya, ini baru aja mencingit. Dan untuk pupuknya kita pakai pupuk seperti ini. Untuk pupuknya nih, karena untuk pertumbuhan jadi kita pakai NPK, terus tak campur sama Vertipos untuk penguatan batang sama akarnya, terus satu lagi tak tambah urea. Jadi untuk perbandingannya NPK seperempat dari tempat ini atau wadah ini seperempat, terus seperempatnya lagi ada Vertipos terus sama urea. Jadi seperti ini untuk pupuknya. Oke, nanti kita akan bahas bareng-bareng untuk cara pemupukannya, apakah benar-benar bikin mati atau enggak. Nih sekalian tak buktiin di sini. Ini untuk entresnya seperti ini. Kita spill dulu untuk entresnya, masih kecil-kecil seperti ini. Yang ini juga masih kecil. Terus yang ini ada Arsat sama Bagio nih. Cuma untuk bagian atasnya nih belum saya tebang karena masih mau berbuah. Terus ini untuk kondisi entresnya yang segini ya. Ini itu tumbuh di bulan 12 awal. Ini kita lakukan okulasi di bulan 11. Jadi untuk tumbuhnya itu kurang lebih hampir satu bulan. Ada juga yang cepat. Yang ini jadi tugu ireng. Yang ini tipsnya nih, ketika batangnya agak gede seperti ini biasanya saya lakukan penyambungan dua seperti ini. Ini udah agak tumbuh, cuman kok garing seperti ini. Ini kenapa? Yang tahu monggo bisa komen. Nih udah mencingit ini, padahal ini tapi kosong. Jadi ketika batangnya besar seperti ini kita mengantisipasi ketika ada yang mati seperti ini, kosong seperti ini. Jadi satunya insya Allah hidup seperti ini. Kalau yang seperti tadi di sana itu hidup semua. Nanti kita setting untuk asnya. Oke. Kalau yang ini hanya 21 hari ini udah tumbuh seperti ini, dan ini juga masih kenceng untuk bagian ininya. Oke, kita lakukan untuk pemupukannya. Nih juga sama, hampir semua segini semua. Kita akan bahas dan praktekin untuk pemupukannya, apakah nanti akan kosong atau enggak. Kita sambil eksperimen. Mungkin kalau menurut saya ketika okulasi atau stekan atau entres seperti ini, sambungan seperti ini, ketika kasih pupuknya itu over, itu bisa menjadi penyebab. Dan saya pun nggak menyalahkan, dalam artian nggak menyalahkan ketika teman-teman ada yang bilang meni, ada yang bilang meni, ada yang bilang katanya kalau pas baru aja lakukan okulasi itu kalau dipupuk gosong mati atau gimana untuk okulasinya. Jadi kita akan buktikan mungkin untuk takarannya over, jadi otomatis entres itu gosong. Kalau untuk pemupukannya kali ini kita
fokus kepada pertumbuhan, jadi tak banyakin unsur N sama P nya. Untuk K nya kita ambil dari NPK nya dari cap tawon itu. Oke, ini pakai NPK yang cap tawon. Dan untuk pemupukannya nih, kalau teman-teman mungkin yang mati itu mungkin kebanyakan, cuman kalau saya biasanya tak kasih segini. Nih kita praktekin, mau tabur melingkar atau apa aja bisa, atau satu arah bagian sini aja. Cuman usahakan ketika kita mau melakukan pemupukan seperti ini, usahakan untuk gulmanya itu udah dibersihkan, jadi nutrisi itu benar-benar terserap kepada tujuan kita, yaitu tanaman kita. Oke, ini untuk takarannya kurang lebih 1 sendok makan untuk segini ini. Jadi biasanya saya lakukan pemupukan itu 1 sendok seperti ini untuk batang yang baru aja dilakukan okulasi seperti ini. Oke, ini kita praktekkan satu persatu. Usahakan benar-benar bersih untuk bagian bawahnya ini. Jadi semua nutrisi yang kita berikan itu fokus ke tanaman kita nih. Mungkin kalau yang kosong itu mungkin kebanyakan pupuknya, jadi over, jadi okulasinya gosong. Ini tak kasih 2 kalau yang ini, karena yang ini ini hampir 3 tahun nggak pernah saya pupuk, dan baru kali ini kita lakukan pembenahan, karena dulu itu sibuk. Nih, untuk caranya seperti ini. Kita tabur melingkar. Ketika masih basah seperti ini bisa langsung ditabur seperti ini. Cuman kalau kondisi tanahnya agak kering, itu usahakan ditanam atau dipendem seperti ini. Oke, dan yang ini juga sama. Ini untuk okulasinya, ini modelnya kita model tempel seperti ini. Nih, cukup segini, hampir semua tak pakein segini semua, tak kasih segini semua. Dan untuk pemupukannya biasanya saya lakukan 2 bulan itu, setiap 2 bulan tak kasih pupuk seperti ini. Itu catatan untuk okulasi muda, biar untuk pertumbuhannya agak cepat. Yang ini yang banyak entres seperti ini, itu kita juga tabur melingkar seperti ini. Ini udah agak gede, kita kasih 1,5. Terus yang ini juga kita kasih 1 seperti ini. Oke, ini kasih 1,5. Yang ini juga tak kasih 1,5 di follow, nanti ikutin terus perkembangannya. Oke, yang ini banyak yang kosong, ini interestnya karena atasnya ada naungan. Ini cuma 2 petak aja untuk apanya kebunnya, jadi nggak keurus. Jadi kenapa hampir 3 tahun nggak saya pupuk itu ya seperti ini, karena tuh atasnya full naungan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat apa yang kami bagikan. Sehat selalu, lancar terus rezekinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi balap, gas ke.